Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sebastian Senjun, eh, praktikan tutorial PPM. Pada kali ini saya akan membuat tutorial video untuk modul 4 pada shift 1. Gue mohon maaf karena kamera saya ada gangguan. Untuk yang pertama, nomor satu, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan AQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LKL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Kemudian soal nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Kemudian untuk nomor 3, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya 1% dengan risiko 4,5% dan LQL 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah untuk yang A, N1-nya itu 80, C1-nya itu 4, dan N1 itu 8. Kemudian yang B, N1-nya 120, C2-nya 6, R2-nya itu 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Nah, untuk menjawab ketiga soal ini, kita menggunakan software RStudio. Biasa untuk RStudio pertama-tama itu kita menginstal package terlebih dahulu dengan sintaks install.package. Kemudian di sini kita kita pilih package itu acceptance sampling. Kemudian mengaktifkan package dengan sintaks library acceptance sampling. Kemudian yang pertama itu kita mendefinisikan unsur peluang produsennya. Nah, di soal itu AQL-nya itu AQL 1 itu 0,8% sehingga jadi 0,008. Kemudian untuk alfanya itu 5%, jadi 0,05. Kemudian risiko produsen itu 1 min alfa. Nah, kemudian itu mendefinisikan unsur peluang konsumen, yaitu LQL-nya itu 0,025. Kemudian risiko konsumennya itu 0,1. Kemudian di sini kita membuat rencana sampling, yaitu dengan sintaks plan 1, kemudian point plan, PRP, sama dengan C, EKL 1, risiko produksi 1, kemudian CRP, C, LKL 1, risiko konsumen 1, kemudian tipe binomial. Kemudian di sini kita menampilkan rencana sampling. Rencana 1 yaitu OSI 2C, N itu plan 1, N, kemudian yang C, plan 1C, kemudian R, plan 1R. Tipenya masih sama binomial, kemudian di sini ada PD, kemudian 0, LKL 1 dikali 2, 0,001. Kemudian di sini kita mengevaluasi rencana sampling. Nah, untuk sampling 1, akses rencana 1, PRP, C, AQL, 1, risiko produsen, 1, kemudian ada CRP, C, LQL, 1, risiko konsumen, 1. Kemudian di sini kita menampilkan OC kurva atau OC kurva OC 1, plot, rencana 1, tipe 1, kemudian warna merah, dan judul itu kurva OC 085, dan grid itu untuk yang kotak-kotak ini pakai warna hitam. Kemudian kita run aja. Kemudian setelah kita dapetin kurvanya ini, kita juga mendapatkan hasilnya itu berdasarkan dari AQL 0,8% dan LKL 2,5%, kemudian serta risiko produsen 5% dan risiko konsumen 10%. Kita dapatkan rencana sampling tunggal yang cocok itu kita mengambil 469 sampel. Di antaranya itu 7 barang cacat masih bisa diterima dan 8 barang cacat yang ditolak. Dari hasilnya di AKL 0,8%, peluang barang diterima sekitar 96%, dan di AKL itu 22,5%, peluang diterima itu cuma sekitar 10%. Jadi ini udah sesuai sama batas risiko yang ditetapkan. Dari kurva OC-nya itu bisa kelihatan makin banyak barang cacat, makin kecil kemudian
makin kecil kemungkinan lot diterimanya. Jadi bisa dibilang rencana sampling dengan jumlah sampelnya 469 dan C-nya 7 ini udah bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen sesuai dengan demand-nya. Kemudian untuk nomor dua di sini pertama-tama kita mendefinisikan jumlah lot. Untuk nomor dua jumlah lot itu 800, kemudian mendefinisikan unsur peluang produsen. Di mana untuk Akela sendiri itu 2%, makanya 0,02, kemudian risiko konsumennya itu 0,15%, makanya 0,15. Kemudian di sini membuat rencana sampling sama kayak nomor pertama, plan 2, plan, PRP, C, AKL, 2 risiko produsen 2, CRP, C, LKL 2 risiko konsumen 2, kemudian tipe binomial, dan N itu lot 2. Kemudian kita menampilkan rencana sampling dengan sintaks sebagai berikut. Rencana 2, OC2C, N planning untuk C, C untuk plan C, dan R untuk plan R. Tipe masih binomial. Kemudian di sini 0, LKL, LKL 2 dikali 2,001. Kemudian di sini kita mengevaluasi rencana sampling. Sampling 2 itu ada akses, rencana 2, PRP, C, AKL 2, risiko produsen 2. Kemudian CRP, C, LKL 2, risiko konsumen 2. Kemudian di sini untuk menampilkan kurvanya dan sintaks sebagai berikut. Kurva OC2, plot, rencana 2, tipe 1, colornya warna biru, dan mainnya itu kurva OC 0,5, dan grid itu black. Setelah itu lo boleh langsung kita run aja. Nah, jika udah di run, didapat hasilnya itu bisa kita lihat dari kurva dan hasilnya. Dari ukuran lot 800 unit dengan risiko produsen 2%, untuk 0,5% produk bagus yang ditolak, dan risiko konsumen 15% buat 2% produk cacat yang masih diterima. Nah, didapat rencana sampling tunggal yang cocok. Dari hasilnya itu jumlah sampel yang harus diambil itu 484 unit, di mana 6 atau kurang barang cacat itu lotnya masih bisa diterima. Tapi kalau udah 7 yang cacat atau lebih, itu lotnya langsung ditolak. Di tingkat cacat 0,5%, peluang barang diterima itu sekitar 98%. Kemudian di cacat 2%, eh, peluang diterima malah turun jadi 15%. Jadi udah sesuai sama batas risiko yang ditetapkan. Nah, kalau dari kurvanya sendiri itu sama aja. Jadi makin banyak barang cacat, makin kecil kemungkinan lo diterima. Jadi bisa dibilang rencana sampling dengan sampel 484 dan C6 ini udah bisa nyimbangin antara produsen dan konsumen. Mulai di sini nomor 3. Nomor 3 itu pertama juga untuk yang 3A, pertama itu mendefinisikan jumlah lotnya. Lotnya itu 5.000 dan definisikan unsur peluang produsen. AKL 3 itu 0,01. Untuk alfanya itu 0,045. Kemudian risiko produsen 3. Kemudian satu main alfa. Kemudian kita mendefinisikan unsur peluang konsumen. LKL 3 0,05. Kemudian risiko konsumen 3 0,75. Nah, untuk yang 3 itu N3-nya 80, C3-nya 4, R3-nya itu 8. Kemudian di sini kita buat rencana sampling seperti nomor sebelumnya juga. Dan sintaks sebagai berikut. Rencana 3A, OC2C, N3A, C3A, kemudian tipe binomial, dan 0,LKL 3 dikali 2,01. Kemudian di sini mengevaluasi rencana sampling. Sampling 3A, akses rencana 3A, PRP, C, IKL 3, risiko produsen 3, kemudian CRP, CLTL, LKL 3, risiko konsumen 3. Kemudian di sini kita menampilkan kurvanya. Setelah itu langsung aja kita run dulu untuk 3A. Kalau sudah kita dapat hasilnya itu sebagai berikut ini. Kemudian untuk yang rencana B sama aja seperti 3A. Sesuai rencana 3B, N3B, C3B.
tipe masih binomial, kemudian dikali LQL3 dikali 2,001. Kemudian mengevaluasi rencana sampling juga dan menampilkan kurvanya juga. Dan itu langsung juga putaran, didapat kurva seperti berikut. Dan hasilnya juga. Dari hasil sampling A dari N-nya 80, C-nya 4, kemudian R-nya 5 itu, di mana menunjukkan peluang penerimaan sebesar 0,9987 pada AQL 100% dan 0,6289 pada AQL 5%. Sementara di rencana B itu dari N120, C6, R7 memiliki peluang penerimaan 0,9978 pada AQL 1 dan 0,6063 pada AQL 5%. Kedua rencana itu memang belum sepenuhnya memenuhi titik risiko yang diinginkan, tapi rencana A itu lebih mendekati syarat yang ada dan lebih efisien karena jumlah sampel itu lebih sedikit. Jadi rencana sampling A ini lebih cocok digunakan dalam case yang sekarang kita lakuin ini.